Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai deret tak terhingga pada mata kuliah kalkulus integral. Baik, materi yang pertama yaitu deret pangkat. Deret pangkat dalam X berbentuk sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AX pangkat 2 sama dengan A ditambah AX ditambah AX pangkat 2 ditambah AX pangkat 3 ditambah sampai dengan seterusnya. Di sini kita menginterpresentasikan A0X sebagai A0, bahkan jika X sama dengan 0. Kita dapat segera menjawab dua pernyataan kita untuk sebuah deret pangkat seperti ini. Contoh 1, untuk nilai-nilai X berapakah deret pangkat dari sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AX kuadrat sama dengan A ditambah AX ditambah AX kuadrat ditambah AX pangkat 3 ditambah sampai dengan seterusnya. Konvergen dan berapakah jumlahnya? Asumsikan A tidak sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, sebenarnya kita membahas deret ini dalam bab 9.2 dengan R sebagai ganti X dan menamakannya deret geometrik. Deret tersebut konvergen untuk X lebih dari min 1 kurang dari 1 dan mempunyai jumlah Sx yang diberikan oleh Sx sama dengan A per 1 min X, di mana X lebih dari min 1 dan X kurang dari 1. Seperti pada gambar, yaitu himpunan konvergensi. Himpunan konvergensi kita sebut himpunan tempat suatu deret pangkat konvergen adalah himpunan konvergensinya. Teorema A, himpunan konvergensi untuk deret pangkat sigma an x pangkat n selalu berupa salah satu interval dari ketiga jenis berikut. Yang pertama, titik tunggal x sama dengan 0. Yang kedua, interval min r dan r mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Yang ketiga, keseluruhan garis bilangan real. Dalam 1, 2, 3 deret dikatakan memiliki jari-jari konvergensi masing-masing 0, r, dan tak hingga. Untuk teorema B, deret pangkat sigma an x pangkat n konvergen secara mutlak pada bagian dalam interval konvergensinya. Deret pangkat dalam X berbentuk sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AX pangkat 2 sama dengan A ditambah AX ditambah AX kuadrat ditambah AX pangkat 3 ditambah sampai dengan seterusnya dinamakan deret pangkat dalam X min A. Semua yang telah kita katakan tentang deret pangkat dalam X berlaku pula bagi deret dalam X sama dengan X min A. Khususnya, himpunan konvergensinya berupa salah satu dari jenis interval berikut. Yang pertama, titik tunggal X sama dengan 0. Yang kedua, intervalnya A min R, A plus R. Mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Yang ketiga, keseluruhan garis bilangan real. Yang selanjutnya yaitu operasi pada deret pangkat. Diferensiasi dan integrasi suku demi suku, pikirkanlah deret pangkat sebagai sebuah polinomial dengan suku-suku yang tak terhingga banyaknya. Dia berperilaku seperti sebuah polinomial di bawah integrasi maupun diferensiasi. Operasi-operasi ini dapat dilakukan suku demi suku sebagai berikut. Teorema A, andaikan bahwa Sx adalah jumlah deret pangkat pada interval I, yakni Sx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga an x pangkat n sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A2x pangkat 3 dan seterusnya. Maka apabila x adalah di bagian dalam terhadap I, maka yang pertama Sx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dx an x pangkat n sama dengan sigma n sama dengan 1 tak hingga na n x pangkat n min 1 sama dengan a1 ditambah 2a2x ditambah 3a3x kuadrat ditambah dan seterusnya. Yang kedua, integral 0 sampai dengan t st dt sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga integral 0 t ant pangkat n dt sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga an per n plus 1 x pangkat n plus 1 sama dengan a0x ditambah 1 per 2 a1x kuadrat ditambah 1 per 3 a2x pangkat 3 ditambah 1 per 4 a3x pangkat 4 ditambah dan seterusnya.
Untuk contoh, terapkan teorema A untuk deret geometri 1/1 min X sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya, di mana X-nya lebih dari min 1 kurang dari 1. Penyelesaiannya dengan mendiferensiasikan suku demi suku dihasilkan integral 0x 1/1 min T dt sama dengan integral 1 ke X 1 dt ditambah integral 1 ke X T dt ditambah integral 1 ke X T kuadrat dt ditambah dan seterusnya, yakni min ln 1 min X sama dengan X ditambah X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 ditambah dan seterusnya, di mana X lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Jika X diganti dengan min X dalam persamaan yang terakhir dan memperkalikan kedua ruas dengan min 1, kita peroleh min ln 1 plus X sama dengan X min X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4 ditambah dan seterusnya dengan X lebih dari min 1 kurang dari 1. Kita lanjut ke deret Taylor dan Maclaurin. Pertanyaan besar yang masih menggantung saat ini adalah diketahui suatu fungsi f, misalnya sin X atau ln cos kuadrat X, dapatkah kita menyatakan f sebagai suatu deret pangkat dalam X atau secara lebih umum dalam X min A? Secara lebih presisi, dapatkah kita mencari bilangan-bilangan C0, C1, C2, C3, dan seterusnya sedemikian rupa sehingga fx sama dengan C0 ditambah C1 X min A ditambah C2 X min A kuadrat ditambah C3 X min A pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Untuk X yang termasuk pada suatu interval di sekitar A, andaikan pernyataan yang demikian ada, maka menurut teorema pada diferensiasi deret, teorema A, f aksen X sama dengan C1 ditambah 2C2 X min A ditambah 3C3 X min A kuadrat ditambah 4C4 X min A pangkat 3. Untuk f double aksen X sama dengan 2 faktorial C2 ditambah 3 faktorial C3 min X min A ditambah 4 dikali 3 C4 X min A pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Untuk f triple aksen X sama dengan 3 faktorial C3 ditambah 4 faktorial C4 X min A ditambah 5 kali 4 kali 3 C5 X min A kuadrat ditambah dan seterusnya. Ketika kita substitusikan X dan A menyelesaikan untuk Cn, kita peroleh C0 sama dengan FA, C1 sama dengan F aksen A, C2 sama dengan F double aksen A per 2 faktorial, C3 sama dengan F triple aksen A per 3 faktorial. Dan secara lebih umum, Cn sama dengan F pangkat n A per n faktorial. Agar ini valid untuk n sama dengan 0, kita definisikan F0A bermakna FA dan 0 faktorial adalah 1. Jadi koefisien Cn ditentukan oleh fungsi f. Materi yang terakhir yaitu aproksimasi Taylor terhadap fungsi polinomial Taylor order 1 di subbab 2.9. Kita menekankan bahwa suatu fungsi f dapat diaproksimasikan dekat titik A oleh titik garis singgung yang melalui titik A FA. Kita sebut garis seperti ini sebagai aproksimasi linier terhadap f dekat A, dan kita akan mendapatkan bahwa P1x sama dengan FA ditambah F aksen A X min A. Contoh 1, carilah P1x yang terletak di A sama dengan 1 untuk Fx sama dengan ln X dan digunakan untuk mengaproksimasi ln 0,9 dan ln 1/5. Penyelesaiannya, karena Fx sama dengan ln X, F aksen X sama dengan 1 per X, jadi F1 sama dengan 0 dan F aksen 1 sama dengan 1. Karena P1x sama dengan 0 tambah 1 kali X min 1 sama dengan X min 1, akibatnya untuk X di dekat 1 dan X, estimasi dari X min 1 dan 0,8, estimasi dari 0,9 dikurang 1 sama dengan min 0,1, dan 1,5, estimasi dari 1,5 dikurang 1 sama dengan 0,5. Nilai yang benar dari ln cos 0,9 dan ln 1/5 sampai 4 angka di belakang koma adalah min 0,1054 dan 0,4055. Seperti diharapkan, aproksimasi untuk ln 0,9 lebih baik daripada aproksimasi untuk ln 1,5 karena 0,9 lebih dekat ke 1 daripada 1,5.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.